Halo, selamat sore semuanya. Oke, balik lagi nih sama aku, Dian. Bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol bareng bedah jurusan nih. Abis ini sama ada Kak Syafa. Kita tunggu dulu ya, kakaknya buat join. Oke, kita tunggu kakaknya join dulu ya. Hai, wah ramai banget nih. Hai, oke. Em, Kak Syafa, apakah udah ada? Em, Hai semuanya, bentar ya, kita tunggu kakaknya join dulu. Oke, Kak Syafanya udah join nih. BTW bisa ACC invite-nya ya, Kak. Halo. Bentar ya. Wah, mau bahas apa nih? Kita bakal bedah jurusan sama Kak Syafa, cuman kok unable ya? Kak Syafa mungkin bisa di ACC.
Iya, kita sore biar sambil ngabuburit. Oke nih, Halo. kakaknya udah hadir. Yeay. Oke, mantap. Maaf ya, agak Selamat kendala sore, ya. Kak. Iya, ya nggak apa-apa. Kayak kendala teknis tadi ya. Oke, Iya. mungkin langsung aja ya. Kita Oke. ngabuburit bareng Mas Papa. Buka dulu. Halo Uh, semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman di sini yang udah pada join. Makasih. Jadi kali ini kita bakal live bedah jurusan bareng Kak Syafa Firsta Alika dari ICT Business Telkom University. Selamat datang Kak, Betul. uh, Ya, terima Kak kasih. Syafa. Wah, mantep nih. Lagi ngabuburit apa gimana Kak? Iya, sore-sore kayak gini lagi nggak ngapa-ngapain juga sih sebenarnya. Mantap, mantap. Oke, mungkin bisa perkenalin diri kakak dulu gitu, nama, jurusan, terus univ sama angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Aku Syafa Fistalika dari Telkom University jurusan ICT Business atau Informatics Communication and Telecommunication Business. Aku angkatan 2019. Ya, itu Wah, aja. mantap. Sama nih kayak aku juga angkatan 2019. Oh iya. Oke, oke. Oke nih, mungkin untuk pertama-tama, Kak Syafa ini dulu ceritanya pertama kali masuk di Telkom University itu kayak gimana? Boleh dong diceritain? Jadi awalnya itu di sekolah aku datang but Telkom gitu kan, terus aku mulai cari tahu dan dapetnya informasi kalau misalnya di Telkom itu ada sekitar 4 jalur buat lulusan SMA. Ada yang melalui jalur prestasi akademik, ada yang tes, terus ada juga yang seleksi mitra. Tapi ada juga yang khusus jalur keagamaan atau prestasi lainnya. Dan ada yang khusus online atau PJJ. Dan aku alhamdulillah masuk jalur JPA, prestasi akademik. Aku sempat milih jurusan juga, jadi nyari tahu. Akhirnya aku milih ICT. Terus aku minat karena sebenarnya tuh di Telkom banyak jurusan yang unik sih kak, banyak jurusan yang unik. Terus aku masih awam dengernya tuh kayak jurusan apa. Terus akhirnya aku cari tahu dan aku milih ICT kan tadi kan. Dan akhirnya aku ya seperti biasa aku seleksi-seleksi seperti rapot pada umumnya seperti PTN juga, melalui website aku kunjungin, terus aku penuhi requirements-nya dan akhirnya ya deh aku keterima di sana, aku masuk ke sana kayak gitu aja. Iya. Kalau kak maaf kayaknya nggak ada suaranya deh di aku. Oh iya, maaf, sorry. Jadi rumah aku dekat masjid. Daripada berisik Oh, aku mute, tapi cuma kan. Oke, iya. maaf. Nah, jadi kan mungkin kalau boleh aku simpulin gitu ya, pertama kali masuk Telkom itu juga karena sebenarnya juga belum tahu gitu ya mau masuk jurusan apa, terus tapi banyak banget nih jurusan yang menarik Iya, di aku Telkom, tertarik terus sama akhirnya jurusannya itu. eh, survei-survei gitu seputar jurusannya, terus menjatuhkan pilihan ke ICT Business. Ya, Keren, betul. mantep. Berarti tadi masuk lewat jalur apa kak? Kan ada rapotnya tadi tuh. Berarti itu Iya, jalur apa aku tuh? lewat jalur prestasi akademik pakai rapot kak. Jadi kayak kita input rapotnya aja, nanti mereka seleksi. Terus ya deh masuk gitu. Keren, keren banget nih. Ini teman-teman bisa banget nih kayak kepo-kepoin gitu jalur masuk. Di Telkom University itu apa aja sih gitu kan? Tadi kata Kak Syafa tuh ada 4 jalur. Nah itu mungkin untuk spesifikasinya bisa banget kepo di websitenya mungkin ya Kak. Iya, iya ada banyak juga kok. Kayaknya setiap tahun juga kayak beda-beda. Ada jalur yang dibuka. Ya. Oke. Nah, terus kan tadi kan di jurusan ICT Business. Nah, di jurusan ini tuh sebenarnya belajar apa aja sih Kak? Sebenarnya ICT itu jurusan yang unik menurut aku karena cuma ada satu di Indonesia dan itu di Telkom kan. Itu unik karena mencakup banyak hal, banyak fields yang dipelajarin. Karena kan menurut aku sekarang teknologi sama bisnis itu berjalan bersamaan kan, seiring berjalannya era kan. Dan aku tadi gimana Kak? Maaf pertanyaannya. Kayak yang dipelajari di jurusan ini tuh apa aja? Nah, iya. Jadi ICT itu kan Informatics, Communication, Telecommunication. Nah, jadi mempelajari di 4 matkul itu yang mana tuh sebenarnya di jurusan yang berbeda. Ada Informatics, itu nanti kita belajar kalau semester sekarang ya, aku lagi belajar System Analysis Design. Itu belajar tentang UX dan mengolah data lainnya lah ya.
Dan sekarang aku juga lagi belajar untuk yang mata kuliah manajemennya ya. Sekarang lagi fokus di manajemennya, itu ada operational management, ada human resource management, dan untuk mata kuliah komunikasi itu aku dapat di semester kemarin. Jadi kita belajar gimana public speaking yang baik, gimana cara mempresentasikan bisnis kita di depan klien, dan juga untuk telekomunikasi itu, karena menurut aku mungkin kalau dipelajari secara detail itu bakal lebih susah ya, karena kita mempelajari mata kuliah lain juga, jadi agak berat. Jadi untuk telekomunikasi itu yang dipelajari yang dasarnya aja, dan itu di semester 1 kemarin. Dan fokusnya tuh ke bisnis sih, karena landasannya itu kewirausahaan gitu, jadi kita dituntut buat berpikir kreatif. Jadi ada mata kuliah seperti creative thinking in business, itu lebih fokusnya ke nge-build gimana sih cara jadi entrepreneur yang baik gitu aja. Oke, mantep banget nih. Berarti mayoritas tuh mata kuliahnya tentang bisnis, terus tentang teknologi gitu ya, Iya, betul. dikolaborasiin data-data gitu. Keren banget. Ini skill yang paling dibutuhin banget gak sih di zaman Betul, sekarang gitu kan? iya. Sekarang tuh kan apa ya? Kalau berbasis teknologi tuh ilmunya penting banget kan. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang tertarik buat belajar teknologi, terus belajar bisnis gitu ya. Mungkin suatu hari nanti pengen jadi seorang entrepreneur. Nah, ini bisa banget nih masuk jurusannya Kak Syafa gitu. Iya, Bisa betul. cari tahu lebih lanjut. Mantap, mantap. Nah, terus kan tadi belajar teknologi ya, Kak, sama bisnis juga kira-kira sebenarnya apa sih tantangannya gitu ketika berkuliah di jurusan ini dan di Telkom University? Mungkin bisa diceritain. Tantangannya kan sebenarnya kalau jurusan ini masuk ke FEB, berarti ya banyaknya tuh kemudian jurusan IPS kan dari SMA-nya kan. Sedangkan nanti sebenarnya pas masuk ini uh, kita mempelajari hal yang sebenarnya banyak yang dipelajari di teknik juga gitu. Jadi tantangannya itu ya kita harus mau belajar lebih lanjut, kita harus cari tahu lagi, seperti kayak mata kuliah tadi telekomunikasi yang menurut aku agak susah. Terus informatika juga kita belajar dasar ngoding juga kan jarang kan yang lulusan IPS belajar kayak gitu, karena nggak bisa lintas juga. Jadi ya itu, jadi kita sebenarnya kendalanya itu ya karena fields yang dipelajarin banyak, jadi harus bisa menyeimbangkan satu sama lain gitu loh Kak. Jadi materi juga, teori kan ke manajemen, hitungan juga, ngolah data juga harus bisa gitu. Itu aja. Oh, berarti tantangannya tuh mix antara sosum sama saintek nih gitu ya. Iya, Terus juga dituntut buat selalu proaktif, inisiatif, mempelajari mungkin betul. yang basic yang belum dikuasai gitu ya. Wah, ini keren Bener-bener. banget. Banyak hal baru juga Kayak yang dituntut. lengkap banget gitu. Iya. Nah, terus selain apa nih lagi sibuk akademik gitu ya, Kak? Sekarang kan pasti semester 4 ya. Nah, terus kesibukan di luar akademiknya tuh sekarang apa aja? Boleh diceritain? Aku sejauh ini ikut kepanitiaan-kepanitiaan aja, dan sekarang lagi aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Telkom. Jadi di sana aku dapat menjabat jadi staff business development atau pengelolaan pengembangan bisnis, dan aku fokus di HIPMI aja untuk saat ini. Itu nanti bisa banget dikunjungin ke HIPMI Telkom, ada banyak banget proker-proker, ada podcast juga, nanti kita bahas tentang bisnis itu gimana cara ngembanginnya, bahas tentang sharing-sharing alumni kita yang emang udah punya bisnis bagus, gimana cara build bisnis, cari relasi, itu ada semua. Jadi aku fokus di situ karena emang fokus tujuan aku nanti mau punya bisnis sendiri, jadi aku ya udah ikut itu aja. Iya. Keren-keren. Bisa banget teman-teman kalau mau kepo-kepo bisa cek akun himpunannya Kak Syafa tadi tuh barangkali bisa nambah insight-insight baru kan seputar bisnis. Ya Benar. doain semoga Kak Syafa ntar bisa benar-benar develop bisnis gitu ya. Yang Amin. bisa Makasih. hmm, keren banget. Oke, berarti tuh kalau bisa dibilang berarti Telkom University itu lumayan memfasilitasi mahasiswanya buat berkegiatan di luar akademik gitu ya, Kak? Iya, memfasilitasi banget. Terus kita juga ada program exchange dan lain-lain sih yang menurut aku menarik itu. Banyak kegiatan. Bang, oke oke. Kalau boleh di spill dikit gitu, mayoritas kegiatan non akademiknya di Telkom University itu apa aja, Kak? Kayak organisasinya tuh jenisnya apa aja gitu? Mungkin UKM. Macam-macam. Ya, UKM itu ada puluhan ya, puluhan, soalnya kita juga ada fasilitasnya tuh dari seni, olahraga, semuanya tuh lengkap.
Tapi kalau bisnis sih, aku lebih tertarik ke yang bisnisnya. Mereka kayak lebih memfasilitasi juga. Dan HIPMI itu termasuk yang UKM besar juga gitu loh, paling besar. Karena kebanyakan ya emang fokusnya tuh kalau Telkom tuh pada pengennya punya bisnis gitu. Jadi lebih lebih ke wirausahaan gitu sih, Kak. Oke, berarti itu termasuk yang banyak diminati gitu ya, Kak? Masuknya susah nggak Iya, sih? betul. Masuknya itu sebenarnya temen aku ada beberapa juga ikut JPA dan gak lolos. Jadi kayak menurut aku lumayan juga karena ya gitu, iya banyak peminatnya juga, Kak. Apalagi jurusannya yang emang jarang dan sebenarnya lebih spesialis di teknik ya kalau di Telkom karena kan dulunya STT juga teknik telekomunikasi, informatika. Jadi kebanyakan rekomendasi jadi dari orang tua juga ke Telkom aja ke Telkom karena dari dulu kan ikatan dinas ya. Jadi iya Iya. lebih gitu. Oke, berarti nih Telkom tuh buat teman-teman nanti yang bercita-cita kuliah di Telkom gitu ya. Kalau dari cerita Kak Syafa tadi, banyak banget UKM-nya gitu. Jadi kalau misal kalian mau ngembangin potensi kalian, bakat, minat, dan hobi kalian tuh bisa banget tergantung kesenangan kalian masing-masing. Kayak gitu. Jadi biar mungkin bisa jadi sarana refreshing juga yang nggak terlalu sibuk di akademik. Betul. Oke. Nah, tapi kayak selama Kak Syafa berkegiatan non-akademik itu, kayak apa ya, bagaimana sih, apakah itu mengganggu kegiatan akademiknya atau justru enggak, atau gimana Kak? Sebenarnya gimana kitanya aja ngatur waktu sih. Soalnya gak cuma di Telkom aja, di universitas lain pun juga kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa time management yang baik, ya gak bakal terganggu gitu. Tergantung juga ada beberapa kan ada yang terlalu aktif jadi akademiknya keganggu, ada yang segitu pasifnya sampai nggak ada kegiatan non akademik. Jadi sebalance-nya aja gitu, sebisanya kita aja. Setuju banget. Jadi di perkuliahan kita harus lebih pandai memanage waktu gitu ya. Kayak di Ya, sisi lain kan kita pengen berkegiatan, tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab akademik. Nah, sabi banget nih tips betul. dari Kak Syafa gitu diikutin. Ntar kalau misal udah jadi mahasiswa, itu harus pandai-pandai mengatur waktu. Bener. Oke, terus selanjutnya kalau soal biaya sendiri di Telkom itu kayak gimana Kak? Biaya pendidikan? Kalau biaya ya, biaya itu tergantung sih Kak. Kayaknya tiap jalur yang kita masukin itu beda-beda dan ini ada perbedaan di harga internasional dan reguler ya. Ini mau di-spill aja atau gimana? Boleh. Oke, jadi untuk biasa kan kalau kampus lain kan biaya itu per SKS kan. Kalau di Telkom itu kita langsung paket Kak. Jadi masuk itu kalau aku sekitar 80 karena aku di Inter dan kalau yang biasa aku kurang paham berapa yang reguler. Dan untuk per semester atau BPP-nya itu reguler sekitar 8 sampai 12 dan yang Inter itu di 18 Kak. Dan itu udah nggak usah bayar apa-apa lagi, jadi udah itu aja, di-include semuanya. Ujian semuanya udah. Dan asrama, karena kan kita wajib asrama kan untuk 1 tahun pertama. Jadi itu yang mencakup semuanya. Oh berarti 18-an itu udah sama asrama kayak gitu-gitu ya? Udah asrama selama setahun ya, karena wajib asrama itu. Oke, oke. Kalau untuk uang pangkal gitu ada nggak? Ya, uang pangkalnya tadi cuma yang pertama, jadi aku baru tahu kalau yang reguler itu 40-an dan untuk yang inter itu 80. Jadi uang pangkal udah itu sekali dan BPP untuk seterusnya. Oke, nah kalau dari penjelasan Kak Lo Syafa nggak ini usah mungkin aku bayar-bayar lagi kalau mau ujian gitu. Jadi ya udah selesai kalau sekali bayar. berarti kalau bisa dibilang lumayan tinggi juga ya Kak. Tapi mungkin nih buat teman-teman yang agak takut gitu ya mau berkuliah di Telkom, tapi ada kendala biaya, masih ada nggak sih kayak beasiswa atau mungkin keringanan Ada atau Ada banget. Jadi ada juga yang masuk ke itu lewat jalur beasiswa Kak. Biasanya dia jalur prestasi yang pakai sertifikat dan lain-lain dan kegiatan yang dia ikutin tuh biasanya yang udah tingkat nasional. Nanti bisa masuk ke jalur beasiswa itu dan nanti sebenarnya ada pendataan juga setiap tahunnya yang diselenggarakan itu untuk yang siswa berprestasi, mahasiswa berprestasi maksud saya itu bisa dapat beasiswa dari Telkomnya sendiri dengan minimal ITK tertentu. Ya, seperti itu. berarti buat temen-temen nih nggak usah takut gitu kalau misal mau daftar tinggal jeli aja milih jalurnya gitu karena ternyata juga ada nih beasiswa gitu dari Telkom meskipun Telkom tuh swasta tapi tetap ada beasiswa. Ya, Jadi dan apa ya semoga sih ini bisa sedikit
membantu mengurangi keterbatasan teman-teman buat kuliah di university. Oke, Bisa nih ambil Kak. beasiswa dari Terus luar kan juga. tadi Iya. oke, keren-keren. Nah, terus kalau untuk di jurusan ICT bisnis sendiri Kak, kira-kira yang Kak Syafa tahu gitu, prospek kerjanya tuh selama ini seperti apa sih? Kalau menurut aku, enggak, menurut kalau dari Telkom sendiri kan dasarnya itu kan kewirausahaan kan. Jadi dari sejak kuliah, sejak kita belajar pun udah di-build jiwa entrepreneurship-nya. Jadi kayak kita belajar gimana cara bikin bisnis dan lain-lain. Jadi kebanyakan itu untuk lulusannya itu punya bisnis sendiri. Namun gak menutup kemungkinan juga dari alumni-alumni saya sendiri itu banyak yang di pertelekomunikasian, karena kan Telkom ya. Terus ada juga di media dan industri kreatif lainnya. Karena kalau untuk jurusan aku juga banyak juga yang berfokus di startup seperti Shopee, Tokopedia, dan lain juga gitu, Kak. Karena kan jurusannya emang related kan dengan hal seperti itu. Jadi ya banyak yang ke sana. Wah, ini berarti bisa banget nih buat kalian yang mengidam-idamkan kerja di e-commerce, di startup, terus di apa media kayak gitu-gitu nih jurusannya Kak Syafa nih ICT bisnis sangat relate begitu ya. Iya, karena Karena ada tadi mata aku kuliah e-commerce juga. Jadi selaras dengan kerjaan nantinya. kayak mengakomodir kebutuhan skill masa kini gitu loh. Iya, benar, sesuai Mantap banget. nih, bisa banget. Tapi persaingannya ketat nggak sih Kak kalau untuk jurusan ICT bisnis sendiri? Setelah masuk atau sebelum masuk? Boleh sebelum dan sesudah. Jadi sebelum masuk sih, kalau aku karena aku lewat rapot dan aku kurang paham ya untuk yang tesnya itu kayak gimana. Jadi langsung ke setelah masuknya kali ya. Untuk setelah masuknya itu sebenarnya kalau di Telkom itu kelasnya dibagi. Sebenarnya ada kelas-kelas tertentu yang berdasarkan kemampuan mahasiswanya sendiri itu. Dan untuk kelas inter aku sendiri kan ICT ini inter kan. Persaingannya itu lebih ke akademik dan yang mau untuk exchange atau mau summer program, winter program gitu. Jadi lebih individual tapi tetap bersaing gitu loh, Kak. Jadi kalau di akademiknya sebenarnya nggak sesantai santai banget tapi tetap bersaing tapi santai tapi bersaing untuk bersaing untuk keluar juga kan. Jadi mempertahankan nilai juga perlu. Iya. Yeah. Setuju. Berarti nggak cuman berjuangnya nggak cuman pas masuk doang nih, tapi pas kuliah Iya. juga Soalnya harus bisa survive gitu ya. iya karena kita juga ada Setuju banget. Karena minimum kan pasti individu yang kita jumpai di perkuliahan tuh juga bervariasi gitu ya. Ada yang ambis, ada yang santai tapi ternyata bener. ambis kayak gitu. Bener ya kayak gitu, dan ada minimum TAK juga, jadi kita harus dituntut aktif dengan poin tertentu gitu, Kak. Jadi emang harus bersaing gimana ya buat mencapai biar bisa lulus juga harus iya memenuhi requirements itu. Seperti itu. Berarti ada persyaratan. Lumayan ini ya. Iya. Keren-keren. Berarti prospeknya lumayan luas begitu ya di startup, media, kayak gitu-gitu, perusahaan telekomunikasi juga. Nah, terus nih mungkin kalau aku pribadi ya kalau ngedengar penjelasan dari Kak Syafa tadi tuh lumayan tertarik banget sama jurusan ini jujur karena apa ya yang dipelajari itu benar-benar dibutuhin di zaman sekarang Bener, gitu. Nah, sesuai. terus ada ini teman-teman ada yang pengen masuk ke Telkom University khususnya di jurusan ICT Business ini. Ada nggak sih tips-tips yang harus dilakukan gitu mungkin bisa banget di-share? Tipsnya itu sebenarnya lebih ke persiapan individual sendiri sih, Kak. Kita harus cari tahu lebih lanjut apa sih ICT, jangan sampai nanti ngerasa salah jurusan karena emang dipelajarin tuh luas dan gak semua orang bisa menyukai semua hal yang dipelajari itu, Kak. Jadi sebisa mungkin cari tahu apa sih nih jurusannya, karena kan emang cuma ada satu di Indonesia dan sedikit yang ngejelasin, dan aku pun sebenarnya awam dengan jurusan ini, jadi lebih ke cari tahu lebih lanjut aja sih, Kak, persiapannya. Jadi nanti pas masuk pun juga sesuai dengan minatnya, jadi fokus dan gak males-malesan gitu loh, Kak. Iya, sebenarnya nggak berlaku di ICT aja sih, semua jurusan dan semua kampus juga. Jangan sampai ngerasa salah jurusan, itu yang sering banget terjadi kan, kayak salah jurusan, udahlah kuliahnya nggak minat lagi gitu. Itu sih, Kak. Setuju banget. Ya sih emang mempertimbangkan apa ya
benar-benar mempertimbangkan jurusan yang kita pilih di awal tuh sangat penting gitu, karena itu juga Penting menyangkut banget. keberlangsungan kehidupan kita nantinya. Kan 4 tahun tuh Bener-bener. gak sebentar gitu. Iya. Dan kebanyakan sih ngerasa salah jurusan tuh biasanya tahun kedua gitu gak sih, semester Iya, 4 kayak gitu-gitu. bener-bener udah capek gitu kayak udah mau pindah nih tapi sayang-sayang kan biaya sama waktunya. Iya, jadi harus dipersiapin banget sih. Nih guanya yang bego apa emang salah jurusan gitu kadang. Bener-bener. Tapi ngeliat yang lain juga kok sama kayak gitu, ya kan? Iya, iya. Masalah mayoritas mahasiswa sih. Iya, iya, bener-bener. Nah terus kan tadi Kak Syafani kalau nggak salah masuk jalur rapot ya. Iya. Nah, mungkin bisa di-share dong tips-tipsnya gitu kalau teman-teman mau masuk Telkom University, terus kira-kira kalau jalur rapot tuh mereka harus persiapannya seperti apa, terus kalau misalnya jalur tes mungkin meskipun Kak Syafa nggak tes, mungkin bisa kasih sedikit tips gitu, tips belajarnya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya Telkom ini harus pintar mencari informasi aja sih. Soalnya banyak kadang tuh dibuka per tahap itu sewaktu-waktu gitu. Jadi harus follow Instagramnya buat tahu informasi yang terbarunya. Terus sebenarnya menurut aku yang perlu dipersiapkan itu TOEFL sih. Karena kalau aku sendiri, kalau jurusan aku minimal itu 500 kalau mau masuk. Jadi harus dipersiapkan. Kalaupun enggak punya, nanti harus tes juga sih. Nanti ada di kampusnya, kita tes ke sana. TOEFL itu nanti baru bisa masuk. Jadi dipersiapkan TOEFL aja. Dan untuk yang tes mungkin belajarnya sama kayak mau masuk PTN ya. Soal-soalnya mungkin kayak gitu. Sebenarnya nggak berlaku buat di Telkom aja sih. Kayak persiapan masuk itu tergantung individu masing-masing. Ada yang emang harus les, ada yang bisa melalui YouTube aja, lewat akun edukasi-edukasi itu sebenarnya cari tahu diri sendiri minat maunya gimana biar nanti belajarnya juga enjoy gitu aja. Oke, berarti ini menarik nih ada TOEFL gitu ya dan minimal 500 buat masuk Iya, ke ICT bisnis. Ini mungkin iya, yang agak harus struggling ya begitu karena kan gimana ya kita baru lulus SMA terus udah ternyata persyaratannya salah satunya ada TOEFL gitu. Mungkin teman-teman bisa banget nih sekarang mulai inisiatif, mulai proaktif buat mempelajari TOEFL kayak tips-tips yang di-share sama Kak Syafa tadi kan apa ya kita bisa cari-cari info di medsosnya Telkom juga, terus di akun-akun pendidikan kayak gitu-gitu. Dan sekarang itu menurut aku infonya udah banyak banget sih, jadi harusnya iya, masih bisa buat mulai. Keren-keren. Oke, nah mungkin nih sebenarnya kita masih pengen banget yang ngobrol panjang-panjang gitu, tapi karena waktunya udah terbatas, mungkin bisa ngobrol di lain kesempatan. Tapi sebelum itu, boleh dong Kak, kalau pengen misal mau pengen ngasih pesan gitu ke teman-teman yang lagi berjuang masuk kuliah nih, entah PTN, entah kedinasan, entah PTS seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. pesan aku itu manfaatin waktu sebaik-baiknya buat belajar, buat nyari waktu buat nyari jurusan apa sih yang sebenarnya sesuai sama kamu, cari tahu yang paling cocok apa, cari tahu minatnya apa, bakatnya apa, jangan sampai ngerasa salah jurusan. Karena itu emang kasus yang sering banget terjadi kan, jadi harus bisa diminimalisir dari awal kamu masuk itu kamu sukanya apa, dan jangan terpaku aku mau di jurusan ini karena kerjanya enak gitu. Emang ada sih beberapa orang yang punya mindset seperti itu, tapi pada nyatanya kalau misalnya emang berpaku dengan kerjanya enak aja itu pas dijalanin tuh pas di kuliahnya tuh berat. Jadi balik sih ke individu masing-masing, kayak kamu kuliah nyari apa, tujuannya apa, disesuaikan dengan minat kamu dan tujuan kamu itu apa, gitu aja. Oke, keren banget nih. Setuju banget sama pesannya gitu. Penting banget buat kita mendefinisikan apa sih sebenarnya tujuan kita berkuliah gitu ya. Karena kan Iya, benar. apa ya, kalau misal esensinya cuman buat apa ya, orientasi kerja nantinya, itu kayak justru kita nggak bisa menikmati momen-momen kuliah itu nggak sih? Justru bakal jadi Benar. beban. Beban, ngerasa capek. Iya, iya. Eh, Dan Oke, jangan oke. Nah, sampai mungkin setelah kuliah, sekian. ya, bingung mau jadi apa kan. Jadi telat, bingung mau Nah, jadi apa, telat. Iya, benar. emang kayak gitu dilema mahasiswa. Oke, Benar-benar. oke. Hmm. Oke nih, udah selesai sih pertanyaan-pertanyaannya semuanya. Oke. Aku mau ngucapin makasih ke Kak Syafa gitu udah meluangkan Terima waktunya join kasih.
bedah jurusan bareng teman-teman nih, sharing begitu ya. Mungkin ini bisa ngasih insight, bisa ngasih referensi buat teman-teman yang lagi kepo-kepo nih mau masuk ke Telkom University, mungkin khususnya ke jurusan ICT Business. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses Terima kuliahnya, kasih ya sehat-sehat terus ya Nasonya. Kak. Semoga sukses Makasih. selalu ya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih.